Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati. Termasuk di antara kebaikan kita pada kehidupan itu tidak selalu melulu membicarakan tentang kehidupan. Tapi di antara salah satu kebaikan kita dalam kehidupan, kalau kita kembalikan kepada jalan sunnah nabawiyah, salah satu di antara kebaikan kita dalam kehidupan itu berani membicarakan tentang kematian. Manajemen kematian itu merupakan salah satu di antara perkara yang dilakukan oleh Nabi, dilakukan oleh Rasulullah, dan dilakukan orang-orang solih setelah Rasulullah SAW. Karena terkadang manusia, terkadang keluarga lebih sering membicarakan tentang kehidupannya, planningnya apa yang dilakukan nanti di usia 40, apa yang dilakukan pada usia 50, tapi terkadang justru tidak membicarakan tentang satu kepastian yang terjadi, yaitu adalah kematian. Padahal salah satu di antara definisi ketakwaan itu, pembicaraan kita bukan hanya bicara tentang kehidupan. Tapi orang yang bertakwa itu salah satu indikatornya, pembicaraan tentang kematian itu lebih sering daripada pembicaraan tentang konsep dunia dan planning yang dia miliki untuk menjalani kehidupan duniawi. Rasulullah mengambil contoh bagaimana Nabi itu menjadi pribadi yang tidak tabu membicarakan kematian dengan Ibunda Aisyah. Makanya Nabi pernah satu ketika berbicara dengan Ibunda Aisyah. Salah satu di antara dialognya, di mana ini merupakan dialog tentang manajemen kematian. Apa dialognya Nabi kepada Ibunda Aisyah? In mittu gosaltini, wa in mutti gosaltuki. Nabi SAW pernah berkata kepada Ibunda Aisyah, wahai Aisyah, kalau saya mati, kamu memandikan saya. Kalau kamu mati, aku yang akan memandikan dirimu. Pembicaraan itu hadir ketika Nabi masih dalam kondisi sehat. Ibunda Aisyah masih sangat belia, masih muda, dan masih sehat. Tapi Nabi membicarakan tentang kematian, bahwasanya kalau saya mati, kamu nanti memandikan aku, dan kalau kamu mati, aku yang memandikan dirimu. Ini menunjukkan kepada kita salah satu di antara orang yang paham tentang kehidupan akhirat, dia tidak tabu, dia tidak takut membicarakan tentang kematian. Walaupun itu termasuk salah satu takdir pahit yang nanti kita jalani ketika berpisah dengan orang yang kita cintai. Sama pula pembicaraan antara Abu Darda dengan Ummu Darda. Ketika Abu Darda dan Ummu Darda mereka menjadi pasangan yang sangat saling mencintai, maka salah satu dialognya yang terbentuk antara Abu Darda dengan Ummu Darda adalah ketika Abu Darda itu memohon kepada Ummu Darda, nanti kalau saya mati jangan nikah lagi ya, supaya kamu nanti berjumpa dengan aku nanti di akhirat, di tempat yang kita ridhoi, di tempat yang Allah ridhoi. Dan ternyata Ummu Darda setelah wafatnya Abu Darda itu betul-betul memenuhi wasiat yang diinginkan oleh suaminya. Ketika Abu Darda meninggal dunia, Ummu Darda ini terkenal sebagai wanita yang masih memiliki pesona, kesolihannya, kecantikannya. Sehingga datang lamaran dari seorang laki-laki yang sebenarnya tidak patut untuk ditolak pinangannya. Laki-laki yang apabila mengetuk pintu tidak layak pintunya untuk tidak dibuka. Siapa laki-laki itu? Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu Muawiyah bin Abi Sufyan melamar Ummu Darda. Secara kualitas iman, Muawiyah itu bukan orang yang sepele imannya. Secara nasab, terhormat nasabnya. Ya. Secara kedekatan, beliau dekat dengan baginda Nabi SAW. Maka ketika ketika Ummu Darda dilamar sama Ummu Darda ketika dilamar sama Muawiyah, maka pada saat itu Ummu Darda berkata, tidak, maaf, aku tidak bisa menerima pinanganmu. Ketika ditanya, apa yang menjadikan engkau tidak bisa menerima lamaranku? Jadi kalau perempuan, kalau ada laki-laki ditolak, maka boleh tanya, kalau boleh tahu kenapa aku ditolak pinangannya, itu boleh nanya. Tapi kalau dijawab, jangan kecewa dan jangan dendam, ya. Jangan bermain dukun, ya. Maka Muawiyah itu tanya, kenapa aku lamarannya ditolak? Apa yang kurang dari diriku? Masya Allah ya. Kalau laki-laki sekarang jangan
Sombong ya? Yakin kamu nolak saya? Nggak nyesel nanti 2 tahun lagi ngelihat aku perih loh kamu. Jangan. Maka Muawiyah itu tanya, loh kenapa kamu menolak aku? Maka jawaban dari Ummu Darda itu sederhana sekali. Sesungguhnya aku sangat mencintai Abu Darda dan aku pengen berjumpa dengan Abu Darda di tempat yang Allah ridhoi. Karena seorang wanita akan bersama dengan suaminya yang terakhir. Ini termasuk manajemen kematian. Ini pula yang dikatakan oleh Amr bin As. Amr bin As radhiyallahu anhu di dalam satu riwayat, beliau mengatakan kepada keluarganya ketika beliau sudah agak sakit. Beliau mengumpulkan keluarganya dan beliau berkata kepada keluarganya, nanti kalau aku meninggal dunia, fa in mittu falatut bi'uni bin niyahah. Kalau aku mati, tolong ya, jangan ada yang niyahah, jangan ada yang meratap. Jangan ada pula yang membakar api ketika aku meninggal dunia. Dan ketika nanti aku meninggal dunia, maka kuburkanlah aku di tempat pekuburan. Dan tanamlah aku dengan tanah yang kalian semburkan itu. Jadi tanah itu ketika kita menggali, maka tanah itu yang pakai kembali untuk menimbunku. Dan jangan langsung tinggalkan aku ketika aku baru saja dimasukkan ke liang lahat. Tunggulah di sekitar area tanah lihatku itu, tunggulah aku sebatas seseorang menyembelih onta dan membagikan dagingnya. Ya sekitar 30-1 jam. Tunggulah aku di situ. Karena pada saat itu aku sedang ditanya oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Dan doakanlah aku supaya aku diteguhkan hatinya ketika menjawab pertanyaan dari malaikat Mungkar dan Nakir. Ini termasuk manajemen kematian. Sehingga termasuk salah satu di antara keluarga yang bercita-cita untuk kumpul kembali di akhirat. Maka pembicaraan semacam ini harus kita bicarakan. Dan harus berani untuk kita sharing dan kita rundingkan dengan keluarga kita. Karena kita tidak selamanya hidup di dunia. Karena hidup di dunia itu hanyalah sepenggal dari perjalanan waktu yang tidak berujung pada kehidupan kelak kita. Karena waktu bagi orang yang beriman itu tidak berujung. Waktu itu tidak berujung. Untuk ruh kita, untuk jasad kita, waktu itu berujung dengan adanya ajal. Maka kita punya waktu berpisah dengan jasad. Tapi untuk ruh itu tidak ada waktu yang berujung. Makanya membicarakan ini termasuk salah satu di antara kebaikan. Orang yang menginginkan pertemuan dan perjumpaan kembali pada kehidupan di akhiratnya. Maka inilah pula yang menjadikan kita harus berani untuk membicarakan tentang kematian. Ketika nanti misalkan di antara bapak dan ibu, lalu terjadi sesuatu, naudzubillahi min dzalik. Lalu seorang suami berkata, istri berkata, Bi, nanti kalau aku sakitnya parah, lalu dibawa ke rumah sakit, lalu sang dokter memutuskan aku ke ICU, maka silahkan pakai ventilator. Atau sebaliknya, tidak usah pakai ventilator. Biarkan aku tenang ketika aku memang sudah dekat waktuku untuk melanjutkan perjalanan ke alam barzakh. Ini termasuk manajemen kematian. Sehingga ketika nanti kita akan meninggal dunia, keluarga kita itu mengerti apa yang harus mereka lakukan untuk kita. Apakah kita pingin ketika kita kondisinya sudah semakin berat, apakah kita pingin di ruangan ICU ketika mendengarkan suara alat-alat yang berdetak setiap waktunya dan terasa menakutkan, ataukah kita pingin dipindahkan ke kamar biasa bersama dengan keluarga kita yang tercinta ketika menemani kita menuju kepada pemberangkatan berikutnya. Dan ini termasuk salah satu manajemen kematian yang harus berani kita bicarakan. Nanti kalau saya meninggal dunia dikuburkan di mana? Kain kafannya yang kayak apa? Siapa yang boleh memandikan saya? Siapa yang tidak boleh untuk memandikan saya? Semuanya kita harus bicarakan. Supaya sebuah proses keberangkatan manusia menuju ke alam barzakh itu tidak terkesan apa adanya dan ala kadarnya.
Bagaimanapun kematian itu menakutkan karena kita khawatir dengan dosa kita yang belum diberikan ampunan oleh Allah. Bagaimanapun kematian itu hari keberangkatan. Ketika kita menuju kepada keberangkatan di alam barzah. Dan membicarakan tentang itu merupakan sebuah kebaikan dalam kehidupan akhirat. Orang yang bertakwa, kata Ali bin Abi Thalib, bukan hanya sekedar yang panjang sholatnya. Orang yang bertakwa bukan hanya sekedar banyak sedekahnya. Tapi orang yang bertakwa salah satunya adalah orang yang planning akhiratnya lebih detail daripada planning untuk dunianya. Dan ini termasuk planning kita untuk urusan akhirat kita. Dan kita harus membicarakan tentang itu pada perjalanan kehidupan kita. Jadi disitulah kita harus paham. Manajemen kematian itu diperbolehkan. Dan ini merupakan bagian dari sunnah. Bapak dan ibu nanti suami istri ketika meninggal dunia, ibu pengen nggak dimandikan sama suaminya? Pengen, ngomong dong, nanti mandiin ya bang, jangan sampai saya dimandikan suami tetangga misalkan. Mandiin saya lah gitu. Nah, maka sesungguhnya sampaikan, jangan sampai akhirnya suaminya tidak ngerti cara fikih memandikan. Ketika jatahnya memandikan malah suaminya sibuk WhatsApp, ngontak masjid, ngontak penyelenggaraan jenazah dan berkata, Pak, ada enggak tim penyelenggaraan jenazah yang perempuan, istri saya meninggal? Kenapa enggak bapak aja? Emang bapak antara suami istri boleh saling memandikan Ustadz? Boleh. Jumhur ulama mengatakan boleh. Kalau antara anak dengan ibunya, atau anak laki-laki dengan ibunya, atau anak perempuan dengan laki-laki dengan bapaknya, memang sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Kok beda Ustadz? Kan suami istri boleh. Masa anak dengan bapak tidak boleh? Begini, suami istri itu mereka sudah melepaskan semua auratnya. Tapi ketika kita antara bapak dan ibu tetap terjaga auratnya. Makanya nggak boleh kan anak kita melihat aurat ibunya walaupun itu ibu kandungnya. Anak laki-laki tidak boleh melihat aurat ibunya, anak perempuan tidak boleh melihat semua aurat bapaknya. Dan itulah yang menjadikan bahwasanya ketika mereka meninggal dunia, pendapat terkuat tidak boleh saling memandikan. Kecuali suami istri. Karena suami istri kenapa kok boleh memandikan? Karena mereka telah membuka semua auratnya pada kehidupan di dunia. Maka inilah yang menjadikan kita semakin paham betapa pentingnya kita membicarakan tentang manajemen kematian. Saya ketika membaca riwayat dari Amr bin As, insya Allah ya, saya langsung ingin berwasiat sama anak-anak saya. Nanti kalau Abi meninggal dunia, lalu kalian menguburkan Abi, siapa yang di bawah, siapa yang di atas. Lalu kalian kuburkan tanahnya, jangan langsung pergi. Biarkan pelayat-pelayat kalau memang ada kerjaan, silahkan pergi, tidak apa-apa. Tapi kalian tunggu sekitar 30 sampai 1 jam. Tunggulah aku. Sembari kepal-kepalkan tanah. Lalu lemparkan kepalan tanah itu ke gundukan tanah yang menguburkanku. Sembari kalian memintakan ampunan dan memohonkan. Supaya aku dikuatkan menghadapi fitnah pertama ketika ditanya malaikat Munkar dan Nakir. Dan itu harus disosialisasikan. Supaya apa? Supaya keluarga kita memahami dan mengerti apa yang harus dikerjakan. Termasuk dari manajemen kematian itu apa? Termasuk di antara manajemen kematian pada kehidupan kita, yaitu adalah bagaimana kita harus mampu untuk menanamkan kepada keluarga kita bahwasanya ketika kita meninggal dunia, mereka tidak boleh meratap ketika kita wafat. Ini harus diajarkan oleh setiap orang tua, terutama seorang bapak. Ada sebuah hadis yang diterangkan oleh Nabi, innal mayyita yu'adzabu bibukai ahlihi. Sesungguhnya mayit itu akan disiksa oleh Allah disebabkan karena tangisan dan jeritan dari keluarganya. Kapan mayit itu akan mendapatkan tambahan azab? Disebabkan karena tangisan dan tatapan keluarganya. Maka sesungguhnya ada beberapa pendapat, ada beberapa penjelasan, maaf. Yang pertama, kalau si mayit sebelum dia meninggal dunia, dia berpesan sama keluarganya. Nanti kalau aku meninggal dunia, nangisnya yang kenceng ya.
supaya orang itu tahu kalau aku dicintai oleh kalian. Bahkan kalau bisa kalian bergulung-gulung masuk ke solokan gitu, supaya kalian tuh menghayati gitu tentang kematianku. Tidak boleh. Maka kalau ada mayit berpesan semacam itu, maka si mayit itu akan mendapatkan siksa. Dan yang saya jelaskan itu memang betul, begitulah penulisan para ulama. Jadi ada tradisi jahiliyah atau tradisi jahiliyah pada agama lain, bahwasanya ketika mayit ditangisi itu karena wasiat dari mayitnya. Dulu Pak, Ibu di rumah saya di Kudus, pernah itu orang-orang tetangga-tetangga itu dijemput pakai truk besar. Ini kisah nyata. Lalu ketika dijemput truk-truk besar itu, naik mereka. Saya tanya itu, loh itu kemana? Ke ini. Karena ada salah satu bos besar, pemilik kretek, itu meninggal dunia. Lalu dikumpulkan orang yang berkabung. Dikumpulkan orang yang berkabung. Orang-orang kampung yang jadi buruh di perusahaannya itu diangkutin, disuruh nangis. Dan setiap nangis itu dapat uang sekitar 5.000. 5.000 tahun 92 kan gede banget. Lutfan aja belum lahir, 5.000 sudah ada. Gitu. Maka akhirnya dikasih 5.000. Nah, tradisi semacam ini merupakan tradisi jahiliyah. Dan sesungguhnya ketika semacam itu, maka sesungguhnya mayitnya akan mendapatkan siksa berat dari Allah setiap tetesan air mata dari orang yang menangis. Yang kedua, kapan tetesan air mata keluarga itu bisa mendatangkan siksa bagi si mayit? Yang kedua, yaitu ketika keluarganya, anaknya, istrinya, suaminya ataupun kerabatnya tidak tahu tentang hukum meratap. Ketika mereka tidak paham tentang hukum meratap, lalu sang mayit meninggal dunia, lalu keluarganya meratap, dan keluarga itu meratap karena tidak tahu bagaimana hukum meratap, maka si mayit itu mendapatkan siksa. Kenapa? Karena nanti ditanya sama Allah. Kenapa kamu membiarkan dan meninggalkan keluargamu, sampai keluargamu tidak tahu tentang urusan meratap itu dibenci sama Allah. Apa yang telah kamu lakukan selama hidup? Apakah keluargamu tidak tahu bahwasanya kamu itu miliknya Allah, bukan milik mereka? Apakah keluargamu tidak tahu bahwasanya mereka itu harusnya bergantung sama Allah dan bukan bergantung sama kamu? Itu akan ditanyakan. Kalau ada satu keluarga, ibunya, bapaknya, suami istri, lalu tidak pernah mempelajari tentang hukum niyahah, hukum meratap, sampai akhirnya terjadilah hukum ratapan itu disebabkan karena kebodohan. Maaf, ini kebodohan yang tidak serta-merta otomatis langsung dimaafkan sama Allah. Karena Allah pasti akan selidiki dulu. Kenapa kamu kok meninggalkan keluargamu dalam kondisi yang semacam itu? Karena apa? Ustadz, kenapa meratap mayit itu dibenci dan termasuk dosa besar? Meratap mayit itu bukan dosa kecil, meratap mayit itu minal kabair. Meratap mayit itu dosa besar. Pertanyaan kita, kenapa meratap mayit itu dosa besar, Ustaz? Karena menggugat takdir. Dan menggugat takdir itu termasuk salah satunya secara tidak langsung menyalahkan takdir. Sehingga akhirnya Allah, kalau takdirnya itu dicela, Allah itu murka. Karena hak prerogatifnya Allah. Maka ketika ada manusia, dia meratap, lalu menyebutkan betapa dia sangat kehilangan orang itu, dan lupa bahwasanya dia tetap memiliki kekuatan yang paling besar, yaitu adalah Allah, dan lupa ketika mendapatkan musibah itu, maka hati-hati. Maka ratapan takdir itu bukan dosa kecil, tetapi dosa besar di hadapan Allah. Makanya harus kita sampaikan, bapak-bapak yang merasa ada 3 anaknya, sayang banget sama bapak, didudukkan 3 anaknya. Nah, nanti kalau saatnya Abi pergi, saatnya papa pergi, ayah pergi, bapak pergi, sedih boleh, nangis boleh, meratap enggak boleh.
Jangan kamu sebutkan keutamaan dan kebaikan Abi ketika Abi belum dikubur. Contohnya gimana Ustaz? Fulan meninggal dunia, Pak Bambang misalkan meninggal. Anaknya berkata, ya Allah, penolong kami, pencari nafkah kami, pelindung kami. Jangan nyebutkan itu. Itu sudah termasuk niyaha. Jangan sebutkan. Kenapa? Karena yang melindungi kamu Allah, yang memberi nafkah kepada kamu Allah. Janganlah kepergianku menjadikan kalian lupa. Semua kebaikan hidup kalian tidak tergantung kepada aku, tetapi tergantung sama Allah. Ibu dan Bapak pernah membaca riwayat tentang Abdullah bin Ruwaha? Belum, insya Allah. Ya, saya jelaskan. Abdullah bin Ruwaha di dalam sanad Bukhari, riwayat Bukhari, maka di dalam riwayat Bukhari, nomor berapa riwayat Bukhari ini? 4207. Ya, 4207. Sebelah kanan, sebelah kiri, pokoknya 4207. Maka di dalam satu riwayat Bukhari diterangkan, Abdullah bin Ruwaha itu, pada satu waktu Abdullah bin Ruwaha itu, Abdullah bin Ruwaha ini meninggal dunia, pingsan. Ketika Abdullah bin Ruwaha ini pingsan, maka langsung ya, keluarganya itu nangis, teriak-teriak dan berkata kepada Abdullah bin Ruwaha yang saat itu sedang dalam kondisi pingsan. Lalu menyebutkan, ya Allah Abdullah bin Ruwaha. Mereka menangisi mengatakan, ya Allah gunung kami, pelindung kami, laki-laki luar biasa kami. Kamu pingsan, gimana dengan kami gitu. Ternyata Abdullah bin Ruwaha itu hanyalah pingsan. Dan ketika beliau siuman, beliau berkata kepada keluarganya, apakah kalian tadi ketika aku pingsan, kalian mengatakan akulah pelindung kalian, akulah gunung bagi kalian, akulah pelindung untuk kalian? Keluarganya mengatakan, iya kami mengucapkan itu. Dan aku ditanya di dalam pingsanku, kenapa keluargamu menyanjungmu sebagaimana itu yang harusnya diberikan kepada Allah semata. Terus keluarganya terdiam. Abdullah bin Ruwaha langsung berkata, setelah ini nanti kalau aku meninggal dunia, jangan ada lagi yang meratap. Dan menyebutkan keutamaanku, lalu menyebutkan bahwasanya semua itu miliknya Allah dan semua kebaikan itu datang dari Allah semata. Maka akhirnya ketika Abdullah bin Ruwaha itu meninggal dunia, tidak ada satupun dari keluarganya yang menyebutkan keutamaan Abdullah bin Ruwaha ketika Abdullah bin Ruwaha itu baru saja meninggal dunia. Jadi kenapa kita tidak menyebutkan? Jadi ratapan itu bukan hanya ketika menangis, memukul pipi, merobek baju, bergulung-gulung. Tapi termasuk meratap itu ternyata menyebutkan semua kebaikan-kebaikannya, keutamaan-keutamaannya, yang sampai keutamaan dalam kehidupan kita itu hanya disandarkan dari makhluk itu dan lupa bahwasanya itu semua datang dari Allah, itu pun termasuk meratap. Itu termasuk meratap. Jangan. Dan mulai sampaikan sekarang. Jadi nanti misalkan ketika ibu meninggal suaminya, ya Allah mas meninggal, siapa yang ngantar anak kita sekolah? Gitu, enggak usah. Enggak usah sebutkan kebaikannya. Dan itulah ratapan. Makanya kalau ada seseorang itu baru meninggal dunia, jangan cepet-cepetan membuat testimoni. Jangan. Udah. Semua kebaikan itu hanya Allah yang tahu. Berikan doa yang terbaik. Janganlah kematian seseorang itu menjadikan kita akhirnya berpikir semua kebaikan kita itu mengalir dari dia semata. Lalu melupakan Allah. Dan itu sudah termasuk niyaha. Ustadz, mengumumkan pengumuman kematian di masjid. Apakah niyaha? Maka sesungguhnya terdapat penjelasan yang sangat panjang oleh Imam Nawawi. Mengumumkan kematian itu niyaha, itu ada dua kondisi. Ada yang tercela, ada yang tidak tercela. Mengumumkan kematian, kalau sebagaimana tradisi jahiliyah, dulu kalau orang jahiliyah, kalau ada yang meninggal di antara mereka, mereka itu membuat syair. Mereka masuk ke pasar,
Mereka melewati jalan-jalan untuk menyebutkan kehebatan orang yang baru saja meninggal dunia. Tidak boleh. Itu termasuk niyahah. Tapi mengumumkan kematian kepada kaum muslimin supaya kaum muslimin itu bisa menegakkan sholat, bisa mendoakan, supaya orang itu mendapatkan kebaikan dari setiap orang yang berdoa, menyolatinya, mengawalnya sampai ke liang lahat. Itu bukan niyahah, dan perbuatan itu diperbolehkan oleh ulama besar sekelas Imam Nawawi. Ya. Jadi sesungguhnya yang niyahah itu bukan mengomongkan, tapi menyebut-nyebutkan kebaikan. Ketika orang itu baru saja meninggal dunia dan kita lupa bahwasanya semua kebaikan itu datang dari Allah semata. Itu yang kita harus paham. Kadang-kadang kematian seseorang itu menjadikan seseorang itu lupa terhadap tauhidnya. Bahwasanya semua itu miliknya Allah semata dan kapanpun Allah bisa mengambil siapapun dari makhluk yang Allah miliki. Sehingga orang yang tetap ingat sama Allah itu adalah ciri dari karakteristik orang yang bertauhid dan paham sunnah. Jadi ngomongkan kematian itu bukan perkara haram. Dengan niatan supaya kaum muslimin yang tidak tahu. Makanya Nabi mengumumkan kematian Najasyi. Nabi mengumumkan kematian 3 komandan yang mengikuti dalam perang Mu'tah. Disampaikan Nabi, kenapa? Supaya para sahabat saat itu bisa mendoakan. Ya. Jadi kalau nanti misalkan bapak meninggal dunia, dikabarkan lewat grup, boleh atau tidak boleh? Iya boleh. Ya Allah, Pak Bambang meninggal dunia. Minimal satu orang itu berdoa, Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan kita tidak tahu Pak, di antara semua yang hadir ini, siapa yang memiliki lisan yang paling mustajab di sisi Allah. Bisa jadi bapak, bisa jadi ibu yang di pojok, bisa jadi ada ibu yang di tengah, bisa jadi ada bapak yang di pojok depan. Kita tidak pernah tahu. Dan ketika kita mengumumkan supaya kaum muslimin yang mengenal beliau, mendoakan, supaya doa itu bisa menjadi tambahan syafaat pada saat dia menghadapi kehidupan barzakh. Itulah kewajiban muslim untuk saling mengingatkan. Jadi bukan satu tradisi yang salah. Itu yang disampaikan di dalam kitabnya Imam Nawawi ketika menjelaskan tentang syarah Sahih Muslim. Jadi begitulah. Makanya saya jadi kagum dengan Buya Hamka. Buya Hamka itu ketika meninggal istrinya, beliau itu kan sayang betul sama istrinya. Maka ketika istrinya meninggal dunia, Buya Hamka itu pernah saya membaca autobiografi beliau. Benar atau tidak benar saya tidak tahu, tapi kita ngambil hikmahnya. Tapi dalam referensi itu dinisbatkan kepada kehidupan beliau. Diterangkan bahwasanya Buya Hamka itu ketika meninggal istrinya, beliau itu menyadari ternyata beliau itu sangat sayang sama istrinya. Istrinya itu perempuan sederhana, tidak ingin tampil, tidak ingin sama sekali ingin dikenal. Itulah istrinya Buya Hamka. Makanya istrinya Buya Hamka itu pernah diterangkan ketika pernah dipanggil naik podium di satu seminar gitu secara langsung tiba-tiba, maka ditanya gitu, Ibu gimana omongannya tentang suaminya? Istrinya menjawab, saya tidak tahu, saya hanyalah tukang masak dari laki-laki ini. Gitu. Saking beliau merendah. Dan sayang betul beliau kepada suaminya. Ketika istrinya Buya Hamka itu meninggal dunia, maka pada saat itu Buya Hamka yang sudah punya kebiasaan tilawah Al-Quran, sholat sunnah gitu. Dilihat sama anak-anaknya, tilawahnya nambah, sholawatnya nambah. Lalu di antara keturunan beliau dan keluarganya bertanya sama Buya Hamka, Buya, kenapa kami menjumpai dan mendapati Buya setelah meninggalnya Umi, tilawahnya nambah, lebih lama, sholatnya lebih lama daripada biasanya. Maka pada saat itu Buya Hamka itu menjawab, karena aku khawatir ketika meninggal Umi kalian,
Aku khawatir, jangan-jangan cintaku kepada istri lebih besar daripada cintaku kepada Allah. Lalu aku tambahin tilawah, aku tambahin sholat. Supaya bisa bersaksi, ya Allah, secinta besarnya aku kepada istri, cintaku kepada Engkau lebih besar ya Allah. Aku tambahkan tilawahku, aku tambahkan sholatku. Ini hati yang sensitif sama Allah. Hati yang bertauhid. Hati yang bertauhid itu gini. Jadi akhirnya itu kondisi hatinya itu selalu ditilik dari sudut pandang tauhidnya kepada Allah. Karena kematian itu terkadang musibah paling besar itu salah satunya kematian. Hatta Nabi Muhammad pun ketika wafatnya Ibunda Khadijah dan wafatnya Abu Thalib, tahun pada saat meninggalnya Khadijah dan tahun meninggalnya Abu Thalib disebut dengan Amul Husni. Sampai sekali beriman Nabi Muhammad saja merasakan sedih. Tapi Rasulullah SAW tetap memperlihatkan kekuatan tauhidnya kepada Rabb-nya. Nah, di situ kita memahami itulah salah satu di antara manajemen kematian. Makanya akhirnya ketika ada satu hadis, innal mayyita yu'adzabu bi bukai ahlihi, sesungguhnya mayat itu disiksa karena tangisan air mata keluarganya, itu di dalam dua kondisi. Satu, yaitu ketika si mayat memberikan wasiat supaya keluarganya menangisi dia. Atau yang kedua, keluarganya meratap disebabkan sang bapak atau sang ibu tidak pernah menjelaskan hukum meratapan itu apa di sisi Allah. Dan akhirnya sang anak meratap ketika meninggal ibunya dan bapaknya. Ratapan itulah yang akan menambah siksa bagi si mayit. Jadi kalau ada di antara ibu dan bapak meninggal orang yang dikasihi, lalu kita mendekat kepada jenazahnya, lalu secara tidak sengaja netes ke kain kafan, tidak apa-apa. Selama tangisan itu bukan tangisan ratapan. Masyarakat kita biasanya ngomong gimana? Kalau ada seseorang mendekat kepada si mayit, hapus dulu air matanya, ayo. Nanti netes ke kain kafan. Betul atau tidak? Sebenarnya ini niatnya baik. Tapi sebenarnya menetes pun ketika tidak sengaja dan menetesnya itu karena tetesan yang sifatnya adalah kesedihan, maka sesungguhnya tidak akan mendatangkan adab bagi si mayit. Kasihan betul kalau si mayit tiba-tiba disiksa hanya gara-gara kain kafannya basah karena tetesan. Sini, buek gitu. Loh, kok saya diadab ya Allah? Kain kafanmu basah. Karena tetesan air mata anakmu. Kan tidak adil berarti. Jadi disitulah kita memahami. Jadi akhirnya dari situlah kita paham hukum air mata itu ada 3. Hukum air mata itu ada 3. Yang pertama, yang sifatnya mubah. Kapan hukum ratapan itu sifatnya mubah? Ketika kita menangis, dalam kondisi ketika kita lagi sedih. Ditinggalkan orang yang dikasihi. Gak apa-apa, air mata itu perlu dikeluarkan. Tidak usah merasa ditahan. Dan sesungguhnya meneteskan air mata itu bukan aib. Sebagaimana Nabi Yakub ketika menangisi Yusuf yang hilang. Allah mengaibkan enggak Nabi Yakub? Enggak. Walaupun kesedihan Nabi Yakub itu sampai menjadikan Nabi Yakub pada kondisi buta. Karena tetesan air mata kesedihannya itu berlangsung terus menerus. Menangis karena sedih tapi tetap ridho itu boleh. Dan menangis itu tanda rahmat. Makanya kalau ada anak laki-laki kadang-kadang menangis boleh. Tidak usah kita langsung membanding-bandingkan gen. Ih, laki-laki nangis, gak boleh. Emang gimana? Ini banyak laki-laki stres jadinya. Karena setiap nangis gak boleh. Oh, laki-laki nangis gak apa, tapi gak usah dipancing-pancing. Abi mau nangis ya? Ayo nangis ya. Jangan usah dipancing.
Jadi kalau kita memiliki seseorang yang mudah menangis itu tanda hatinya lembut. Jadi dia mudah menangis. Ya. Yang tidak lembut itu apa? Ketika menonton film India, Korea, nangis. Itu nggak lembut. Itu keseringan nonton daripada baca Quran. Maka sesungguhnya tangisan ketika sedih itu diperbolehkan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ketika ngangkat siapa? Ibrahim, anak beliau laki-laki, karena Rasulullah itu ingin punya anak laki-laki, tanpa sama sekali mengurangi rasa ridho beliau kepada putri-putrinya. Tapi beliau tetap manusia biasa, ingin juga anak laki-laki. Dan memiliki keinginan itu tidak salah. Yang tidak boleh itu menuntut keinginan. Itu tidak boleh. Kalau punya keinginan itu boleh. Istri misalkan punya keinginan, buat kamu jadi suami itu lebih paham tentang pekerjaan rumah tangga, boleh. Namanya keinginan itu diperbolehkan. Ya, Nabi itu ingin punya anak laki-laki. Ya qadarullah Ibrahim baru saja beranjak usia dewasa, beranjak ke dewasa, meninggal dunia masih belia. Nangis Nabi. Dan ketika beliau membawa semacam ini, beliau meluar air matanya. Dikatakan kepada beliau, ini air mata apa ya Rasulullah? Kan jawabannya sudah sering saya sampaikan. Innal uyuna taduma wal quluba tahzan wala naqta illa biqada'i rabbina. Ini air itu, mata itu punya hak meneteskan tetesannya. Karena Allah itu menitipkan air bukan hanya pada lautan, bukan hanya samudra, dan bukan hanya danau. Allah menitipkan air di belakang kelopak mata kita. Kenapa? Karena Allah tahu manusia itu melewati episode kehidupan ketika mendapati kesedihan. Dan kesedihan itu butuh ekspresi. Nangis. Makanya ketika Nabi dijawab, ini air mata apa ya Rasulullah gitu. Jadi Nabi itu bukan pribadi yang kaku. Nabi itu pribadi yang luwes, kadang sedih meneteskan air mata, kadang jalan di pasar, kadang makan. Kan itu yang sempat diomongin kaumnya kan. Ini Nabi apa sih, ini jalan di pasar, makan gitu. Jadi orang yang solih itu harusnya membaur, bukan eksklusif. Kan begitu, kadang-kadang banyak orang yang membangun dakwahnya itu eksklusif, betul. Gak bisa mendekat, tidak begitu Nabi tidak gitu. Makanya Nabi itu ketika nangis, Nabi meneteskan air mata, Nabi jawab, ini mata punya hak untuk meneteskan tetesannya, hati punya hak untuk sedih, tetapi jiwa kita tetap ridho kepada Allah. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya Masya Allah itu diperbolehkan. Menangis karena sesuatu yang sedih. Ada seorang bapak nangis gitu. Itu ekspresinya dia. Dan tidak perlu bagi kita menganggap aib seorang laki-laki yang menangis. Sebagaimana tangisan itu juga ada pada wanita. Karena sesungguhnya air mata ketika melewati kesedihan itu hukumnya mubah. Ditinggalkan ibu. Tidak usah kita mengatakan, wah luar biasa imannya, dia nggak meneteskan air mata. Tidak juga. Karena iman itu tidak ditakar ketika dia nangis atau tidak nangis. Iman itu kondisi hati ketika beriman pada perkara gaib. Dan tidak bisa dilihat secara langsung. Untuk dipastikan jumlah kadar iman itu tidak bisa iman itu. Jadi jangan sampai nanti kita berkata, ternyata orang itu imannya nggak terlalu bagus. Kenapa? Istrinya pas meninggal nangis-nangis. Ya enggak apa-apa, namanya sedih. Paham di sini? Yang kedua, hukum air mata yang kedua itu hukumnya mustahab dan sangat utama. Kapan itu menangis? Karena dua perkara. Yang pertama, mengingat dosa-dosanya dan kemaksiatannya, dia nangis. Yang kedua, menangisi tentang bagaimana posisinya nanti ketika berdiri di dalam pengadilan Allah. Ini tangisan paling mahal. Karena sesungguhnya apa? Karena sesungguhnya surga, karena sesungguhnya neraka,
Jilatannya dan gejolak apinya tidak bisa dipadamkan dengan air. Gejolaknya dan kobarannya tidak bisa dipadamkan dengan jutaan galon. Api neraka itu tidak bisa. Tapi dahsyatnya api neraka itu apa? Bisa padam dengan tetesan mata orang yang takut kepada Allah. Makanya sampai ada wasiatnya seorang ulama salaf, minimal kamu pernah nangis sekali karena takutmu kepada Allah. Ibnu Umar pernah berkata, orang yang takut kepada Allah lalu menangis lebih aku cintai daripada infak 1000 dinar. 1000 dinar itu kalau hari ini Pak, 1 dinar itu 4.500.000. Berarti kalau 1000 dinar berarti berapa? 40 miliar 500 juta. Sekalinya kalau kita nangis. Dan kalau lebih baik adalah tidak menangis diperlihatkan untuk banyak orang. Menangisnya kapan? Menangisnya ketika sendirian. Tidak perlu backsound musik. Lalu di tengah kesendirian malam kita ingat dosa kita, ingat kemudian bagaimana pengadilan Allah, nangis. Itu nangis yang paling tulus. Dan itu merupakan tangisan yang paling utama di sisi Allah. Ainani la tamassuhumun nar. 2 air mata yang tidak akan pernah tersentuh dengan api neraka, kata Rasulullah. Air mata yang jatuh ketika seseorang ketakutan menjaga perbatasan kaum muslimin dari serangan wilayah, dari serangan musuh-musuhnya Allah. Yang kedua, tetesan air mata yang jatuh karena takutnya dia kepada Allah. Itu paling mahal, Pak. Dan ketika bapak mampu meneteskan air mata itu, ibu mampu meneteskan air mata itu, hanya Allah yang tahu, itu semakin tinggi. Kenapa? Ada 69 air mata untuk makhluk dan hanya 1 air mata untuk Allah, kata para ulama. Kenapa? Sampai 69. Karena banyaknya air mata yang jatuh itu bukan karena Allah. Karena riya, sum'ah, dan lain sebagainya. Tapi cukuplah 1 air mata yang pernah jatuh. Tidak ada satupun yang tahu, kecuali itu yang paling utama. Dan dulu para ulama, kalau mereka menangis, mereka itu menyembunyikan. Berusaha menyembunyikan. Kecuali yang memang karena tetesan air mata yang memang gak terbendung, sudah berusaha nahan, tapi nangis. Ya sudah gak apa-apa. Tinggal bagaimana mengikhlaskan hatinya. Tapi ketika mampu menyembunyikan, lebih baik disembunyikan. Kenapa? Tetesan air mata yang hanya tahu Allah, yang tahu hanya Allah, itu limited edition. Ulama terdahulu itu paling banyak menangis dalam kesendirian mereka. Makanya kan saya pernah nyampaikan, ibu dan bapak tahu Umar bin Khattab? Umar bin Khattab nanti dibaca di Google ada, kalau nggak bisa baca kitab kan, ya di Google lah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pribadinya, fisiknya itu sosoknya itu besar. Di sininya tegap, nampak rambutnya, matanya cekung dan tajam beliau. Itu Umar bin Khattab. Haibahnya, wibawanya jangan tanya. Setan takut. Bahkan pernah dikisahkan tukang bekamnya Umar bin Khattab aja. Pernah ketika bekam Umar bin Khattab, Umar bin Khattab itu tertidur. Lalu Umar bin Khattab terbatuk, gitu. Tukang bekamnya udah lari. Saking begitu gemetarnya dia melihat kepada wibawanya Umar bin Khattab. Itu Umar bin Khattab. Masya Allah, Umar bin Khattab itu dari semua penampakan sosok fisiknya Umar bin Khattab, ada 1 yang paling menonjol. Kalau kita membuka di dalam kitab Sifatus Shaffah, apa itu Ustaz? Ada 2 garis menghitam di bawah matanya Umar bin Khattab, sampai hitamnya itu menyentuh dagunya sini. Dan dikatakan oleh Imam Zawuzi, itu air mata apa? Bekas hitamnya itu apa? Bekas tetesan air mata seorang Umar bin Khattab, saking banyaknya, saking seringnya meninggalkan bekas hitam di pipinya Umar bin Khattab. Kenapa? Likasrotil buka min khasyatillah. Karena banyaknya beliau menangis karena Allah. Bapak dan Ibu bisa membayangkan gak? Saya ajak untuk membayangkan. Air mata sampai menghitamkan pipi. Itu sesering apa air mata itu?
Dan sebanyak apa air mata itu? Pipinya kita biasanya hitam itu apa? Jerawat batu yang tidak sembuh. Itu Umar bin Khattab. Ya. Dan sesungguhnya dengan tidak meninggalkan bekas itu jauh lebih baik bagi kita, bukan sekelas Umar bin Khattab ya, bagi kita untuk menjaga hati. Kalau Umar bin Khattab memang orang paling mulia setelah Abu Bakar. Itu pernah dikisahkan pula Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak itu seorang tabi'in yang kehidupannya mirip dengan kehidupan para sahabat. Namanya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak itu pernah ada salah satu orang, saya lupa orang ini namanya siapa. Beliau itu penasaran, kenapa Abdullah bin Mubarak itu dinobatkan menjadi orang yang utama di antara kalangan tabi'in. Tabi'in itu orang yang hidup setelah masa para sahabat. Kenapa kok orang itu menobatkan beliau sebagai orang yang paling mirip dengan para sahabat dan paling utama? Akhirnya sahabat yang gibtoh ini, sahabat yang dengki ini, yang hasad dalam kebaikan ini, mencoba untuk menilik dan mencoba untuk mengambil jawaban. Kenapa Abdullah bin Mubarak itu menjadi manusia yang paling utama di antara kami? Ketika dilihat sholatnya, hariannya, tampaknya biasa kok. Tapi kenapa kok seluruh para ulama tabi'in itu mengakui ketakwaan dan kewaraan seorang Abdullah bin Mubarak? Tidak mendapatkan jawaban. Ketemu jawabannya. Kapan ketemu jawabannya? Ketika ada sebuah safar, di situ Abdullah bin Mubarak ikut di dalam safar tersebut, maka orang ini ikut karena pengen tahu gimana aktivitasnya Abdullah bin Mubarak di dalam safar. Akhirnya dia ngikutin Abdullah bin Mubarak dalam safar itu. Safar itu melewati siang, melewati malam. Dan ketika melewati malam, kafilah safar ini berhenti di satu tempat. Mereka membakar api unggun. Orang yang tadi ingin mendapatkan jawaban dari Abdullah bin Mubarak, ngeliatin Abdullah bin Mubarak terus sampai ketika pada malam itu ketika berkumpul di api unggun. Dia tidak lepas pandangannya dari Abdullah bin Mubarak. Dia melihat Abdullah bin Mubarak itu, dia melihat api. Ketika lagi dilihat Abdullah bin Mubarak itu melihat api unggun itu, dan ketika melihat api unggun itu kayak dalam pandangannya terhadap api unggun itu. Qadarullah, Pak. Tiba-tiba ada angin besar memadamkan api unggun itu. Pada saat gelap itulah orang ini tidak bisa melihat Abdullah bin Mubarak ketika pada saat api unggun mati. Orang-orang rame, ayo hidupkan lagi, bawa kayu-kayu kering. Ketika orang lagi rame, yang orang ini justru dia mendekat kepada posisi duduknya Abdullah bin Mubarak sembari dia meraba. Dia mendekat kepada posisi Abdullah bin Mubarak. Setelah beberapa saat, api unggun itu hidup kembali. Ketika hidup kembali, Abdullah bin Mubarak ketika dia menyadari api unggunnya hidup kembali dan orang bisa kelihatan lagi satu dengan yang lainnya, Abdullah bin Mubarak itu langsung menghapus air matanya. Langsung dihapus dengan bajunya, tapi saking derasnya air mata itu membasahi jenggotnya. Masya Allah, Pak. Kalau jenggotnya kayak saya ini kan jenggot ya junior lah. Lihat jenggotnya para sahabat itu kan ketel, tahu ketel nggak? Lebat itu dan panjang itu. Saking banyaknya air mata itu sampai jenggotnya masih neteskan air mata itu. Dan ketika akhirnya Abdullah bin Mubarak itu lagi menghapuskan itu, langsung orang tadi yang ingin tahu keutamaan Abdullah bin Mubarak tertohok dan terdiam. Semenjak malam itu aku tahu kenapa Abdullah bin Mubarak dinobatkan menjadi orang yang paling utama di antara kalangan tabi'in. Karena dia memiliki hati yang takut pada saat tidak ada orang yang menyadari. Itu Abdullah bin Mubarak. Maka sesungguhnya itu termasuk air mata yang betul-betul memiliki sebuah keutamaan yang besar. Menangislah, tapi cukupkan tangisan itu diketahui oleh Allah. Dan maaf kalau boleh saya memberikan masukan. Ini hanya masukan aja. Tidak usahlah kita itu hanya untuk supaya orang itu menangis, lalu kita harus memakai peralatan-peralatan musik dan lain sebagainya.
Tangisan itu bahasa hati, bukan olah telinga. Karena tangisan yang datang dari hati tidak akan sama dengan tangisan karena olah apa yang dia dengar. Ini yang kita harus mengerti. Jadi kalau ada satu kajian, satu kegiatan, tidak usah lah panitia, ayo kita buat pakai musik ini supaya nangis. Tidak usah. Tidak usah, kalau lebih baik tidak usah. Kalaupun harus menangis, menangis. Karena hatinya, bukan karena respon atas musik yang dia dengarkan. Karena itu jauh lebih baik. Walaupun mungkin kalau dibicara musik gimana hukumnya, itu hukumnya panjang. Saya nggak membicarakan itu. Tapi menangis karena datang dari hati, tidak pernah sama dengan menangis karena trigger yang didapatkan dari telinganya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu adalah tangisan yang berdosa. Kapan itu tangisan berdosa? Menangisi tentang meratapi. Sebagaimana tadi kita pelajari. Menangisi kemaksiatan ketika kemaksiatan itu tidak apa? Menangisi sebuah dosa, tapi bukan untuk menyesali, tapi karena berlalunya dosa itu. Dulu saya pacaran, diputus sama dia, nangis. Bukan karena pacarannya, karena diputus sama orang itu. Tidak boleh. Menangisi kemaksiatannya, bukan dalam rangka penyesalan, tetapi karena memori yang tertinggal dari kemaksiatan itu. Nah, itu tidak boleh. Ya. Termasuk salah satunya apa? Menangisi tentang hal-hal yang sifatnya tidak mendatangkan manfaat dunia dan manfaat akhirat. Menangisi film. Padahal setelah scene itu pemainnya ketawa-ketawa, joget-joget. Lalu penglihatnya nangis-nangis. Gitu. Ya boleh itu. Karena apa? Karena air mata itu mahal. Dan siapa yang memberikan air mata itu? Yang memberikan Allah. Dan siapa yang paling berhak kita berikan air mata ini? Allah yang pertama, dan yang kedua, orang-orang yang telah memberikan kebaikan dalam kehidupan kita untuk mengingat kembali kepada Allah, yaitu keluarga kita. Itu yang paling pantas. Makanya itulah 3 kondisi air mata. Sehingga akhirnya 3 kondisi ini berbeda-beda di sisi Allah. Supaya ketika kita memahami tentang masalah ini, kita akhirnya tahu kapan menempatkannya. Dan sekali lagi saya sampaikan, hati-hati terhadap air mata, karena sesungguhnya ada tetesan air mata yang akan mengundang adab yang besar di hadapan Allah. Makanya dalam satu riwayat diterangkan, ada orang yang nanti ketika dibangkitkan dari kuburnya, maka sesungguhnya ada orang yang ketika dibangkitkan dari kuburnya itu mengeluarkan bau nanah yang sangat menyengat dan busuk. Lalu diterangkan oleh Nabi, siapa itu yang mengeluarkan bau menyengat nanah itu? Yaitu adalah orang yang semasa hidupnya dia pernah meratap kepada kematian orang yang dia cintai, lalu dia lupa bahwasanya semua itu miliknya Allah semata. Ya, jadi Masya Allah, itu termasuk 3 kondisi air mata yang harus disikapi dengan ilmu. Sehingga akhirnya kita bisa meletakkan semua itu pada posisinya, terutama ketika membicarakan tentang kematian. Setelah kita memahami itu, maka kita membicarakan tentang bagaimana ketika kita nanti menguburkan orang yang kita cintai. Sekarang mari kita membahas tentang bagaimana kita ketika meninggal seseorang yang kita cintai, lalu kita ini diperintahkan untuk mengantar orang yang kita cintai menuju kepada tempat dia dikuburkan atau di liang lahatnya. Termasuk salah satunya kita membaca dan kita mendapati keterangan dari Imam Qurtubi, cukup panjang di sini. Bahwasanya termasuk di antara kebaikan ketika kita mengikuti jenazah itu adalah kita berdiri dan tidak duduk sampai jenazah itu dikuburkan. Dan ini terutama untuk laki-laki, dan berulang-ulang sudah sering saya menyampaikan untuk ibu-ibu, kalau ingin untuk mengikuti mayit, jangan pas ketika mayit itu langsung, ketika lagi diangkat lalu ibu-ibunya berkerumun, jangan. Itu domainnya laki-laki di situ.
jangan ada ikhtilat ketika terjadinya proses pemakaman. Dan ibu-ibu harus paham ilmunya, supaya ibu-ibu nanti jangan mencoba menyanggahnya dengan perasaan. Ya Allah, biarin dong, kami kan juga sayang sama beliau, biar kami juga ngikutin. Memang syariat sunnahnya semacam itu. Saya anak perempuannya, iya. Saya adik perempuannya, iya. Saya kakaknya, iya. Yang mengikutinya biarlah laki-laki. Ibu-ibu di belakang dulu. Karena apa? Karena termasuk salah satu di antara pilar sunnah pada saat memakamkan itu tidak terjadinya ikhtilat pada saat prosesi penguburan. Ya. Sehingga kalau kita memahami bagi kaum wanitanya nanti. Laki-laki dulu yang menyelesaikan dulu, ya. Nanti setelah disemayamkan, dikuburkan, baru nanti yang perempuan maju setelah laki-lakinya pada keluar. Ya. Maka untuk para laki-laki ketika mengiringi mayit, maka jangan duduk sebelum mayit itu dikuburkan dan disemayamkan. Tentunya saking begitu khusyuknya suasana ketika mengikuti si mayit, kata Imam Qurtubi, jangan ada yang membaca Quran, jangan ada yang berzikir, jangan ada yang bertakbir, jangan ada yang bertasbih. Tapi sesungguhnya ketika jenazah dan kerandanya itu sudah diangkat oleh 4 pemikulnya, diam. Kenapa kita diam? Tidak usah membaca tilawah, tidak usah membaca zikir, tidak usah takbir. Allahu Akbar, gitu. Tidak usah. Kami sedang di medan perang Ustaz, kayak di Palestina, tidak usah. Kenapa? Karena ketika pada saat penguburan itu suasana yang sakral. Dan kenapa kok pahalanya besar ketika mengantarkan si mayit? Karena kalau bapak mengantarkan si mayit, sampai dia disolatkan mendapatkan 1 qirat. Tapi kalau kita mengantarkan sampai dia disolatin dan disemayamkan dapat 2 qirat. Kenapa ada perbedaan 1 qirat kalau kita sampai menguburkannya? Karena manfaatnya itu sangat dirasakan oleh para pelayat. Untuk mengingatkan kembali tentang dosanya. Supaya dia ingat, waduh riba saya belum selesai. Dolim saya masih jalan. Padahal kematian saudara ini akan menjadi kematian pula bagi saya ketika ajalnya sudah datang. Makanya nanti saling ngingetin. Kalau pas pada saat ketika sedang menyelenggarakan dan mengikuti si mayat itu jangan ngobrol. Jangan malah ngomong. Tadi malam MU sama City menang mana? Lu malah ngomong bola. Jangan ngomong. Kalau ngomong dosa Ustaz, ya sebagian ulama mengatakan enggak dosa tapi makruh. Akhirnya apa? Akhirnya fungsi mengikuti si mayitnya hilang. Makanya sebagian ada di antara beberapa tempat itu kalau keranda itu ada sebagian tempat itu enggak ditutup dengan kain. Walaupun ditutup dengan kain tidak masalah. Tidak ditutup, jadi ini keranda, terus kerandanya dibuka. Contoh di Masjid Nabawi, pernah lihat penyelenggaraan di Masjid Nabawi? Ada nggak penutupnya? Tidak ada penutupnya. Ditutup atau tidak ada masalah, itu masalah fikih. Tapi kenapa ada yang tidak ditutup? Karena memang dalam sunnah yang dilakukan oleh para ulama, para sahabat dulu, itu mereka kalau mengiringi mayat nggak ditutup, jenazahnya kelihatan. Kenapa? Efek melihat jenazah kelihatan itu menimbulkan rasa takut kepada hati manusia, rasa takut mendorong untuk muhasabah dan mengevaluasi. Walaupun sekali lagi ya jangan dibenturkan, saya khawatirnya nanti dipotong-potong. Zaman fitnah ini potong-potong aja. Walaupun ditutup tidak ada masalah. Ditutup juga nggak ada masalah, dibentangkan kain itu maksudnya. Mana Imam Qurtubi termasuk salah satu yang mengatakan dibentangkan kain. Tapi ada beberapa dalam pendapat fikih itu tidak ditutup supaya menimbulkan kesan orang yang mengingat kematian itu pulang-pulang dalam kondisi mereka itu sadar. Karena apa?
Karena momen menghadiri orang mati itu momen untuk melembutkan hati. Tempat istirahat hotel bintang 5 untuk hati kita itu melihat kematian langsung dan melihat sakaratul maut. Ibu dan Bapak, Hasan al-Basri, seorang ulama besar, satu masa dengan Abdullah bin Mubarak yang tadi kisahnya saya sampaikan. Beliau tuh merasakan gini, kalau aku sedang dalam kondisi futur, imanku agak turun, yang dilakukan Hasan al-Basri itu apa? Dia meliburkan taklim. Dia meliburkan kegiatan hari itu. Ya. Lalu dia pergi ke tempat-tempat yang di situ ada orang yang sakit berat. Dia melihat orang yang sakaratul maut, dia melihat orang yang dikuburkan. Pulang Hasan al-Mubarak itu beliau lalu berkata, lalu aku pulang dan aku mendapati hatiku tambah khusyuk dan sampai aku tidak doyan makan setelah melihat itu. Jadi hati kita itu merupakan organ yang paling cepat lelah. Apa organ tubuh yang paling cepat lelah? Bukan kaki dengan pegelnya, bukan tangan dengan pegelnya. Organ tubuh yang paling cepat lelah itu hati. Kalau organ tubuh itu paling cepat lelah, kalau tidak istirahat apa akibatnya? Sakit. Kalau sakit itu apa akibatnya? Makanan tidak bisa dirasakan nikmat. Makan nasi goreng standar, pahit, hambar. Makan steak hambar. Makanan di restoran yang bilnya sampai 3 juta sekali pesan, hambar. Kenapa hambar? Bukan karena makanannya tidak enak, hatinya karena fisiknya lagi sakit. Sama, hati itu kalau dia lelah terus, lama-lama hambar ibadah. Dan itu dirasakan setiap orang. Makanya Nabi mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu naik dan turun. Turun itu yang disebut dengan futur. Maka ketika manusia itu dalam kondisi futur, Hasan al-Basri itu menceritakan, kalau hatiku lagi futur, lagi turun imannya, aku meliburkan semua kegiatanku. Aku datangi orang yang sakaratul maut, aku datangin orang yang meninggal, aku datangin orang yang sedang menguburkan. Itu aku datangi dan aku mendapati hatiku bertambah. Itu istirahatnya hati. Jadi hati itu butuh istirahat. Di mana istirahatnya hati? Di majelis taklim, bertetangga dengan orang solih, melihat orang-orang yang meninggal dunia ketika dikuburkan, mengikuti jenazah ketika sebelum masuk ke liang lahat. Itu istirahatnya hati. Itu hotel bintang 5-nya hati. Makanya kita kalau ada orang meninggal dan orang itu kita kenal baik, pasti menimbulkan efek gak kepada hati kita? Pasti. Ya Allah, ini teman saya SMP, dulu satu bangku. Dulu dia yang sering bantuin saya. Ketika ujian saya tidak bisa jawab, dia yang ngasih bocoran. Langsung kita teringat. Itu hati, Pak. Makanya akhirnya mengikuti mayat itu, diperhatikan kata Imam Qurtubi, berdiri, ikutin, jangan duduk sampai dia dimakamkan, baru kamu boleh duduk. Jangan ngobrol dengan apapun. Supaya menimbulkan efek rasa hati yang melembut ketika hati kita melunak ketika belajar dari kematian. Itu kata Imam Qurtubi. Makanya dikatakan di sini, jangan berbuat gaduh. Meskipun ketika kamu berzikir kepada Allah. Ya, meskipun kamu berzikir kepada Allah itu tidak boleh ketika melihat kematian. Jadi diam saja. Sampai akhirnya kita mendapati dia dikuburkan di liang kuburnya. Lalu dikatakan di sini jangan berkumpul di kuburan. Sebagaimana kamu berkumpul di rumah keluarga mayit, lalu kamu mendapatkan makanan, menginap di rumahnya mereka, lalu mendapatkan manfaat dari rumah orang yang mendapatkan musibah. Sampai beberapa hari dikatakan oleh Imam Qurtubi, ini termasuk salah satu di antara hal yang tidak perlu dilakukan. Maka yang kita lakukan adalah menghibur keluarga si sahibul musibah supaya mampu melewati setiap ujiannya itu dengan kesabaran. Ya. Maka inilah yang memberikan kepada kita bahwasanya itulah sikap yang terbaik. Jadi setiap perkara itu bisa mengarahkan kita untuk mengingat kembali kepada proses kematian seseorang. Sehingga akhirnya ketika semua ini bisa mengingatkan kembali kepada kematian, maka kembalinya manusia ketika mengingat kematian itu akan memberikan energi ketaatan dan energi kesolihan. Ya, kalau Imam Qurtubi termasuk yang berpegang pendapat tidak boleh makan di tempat sahibul musibah. Ya, dengan
pengumamaan dan dengan dalil-dalil yang diterangkan oleh beliau bahwasanya Nabi itu mengatakan kepada para sahabat ketika keluarga Ja'far itu meninggal dunia, maka pada saat itu Nabi memerintahkan kepada para sahabat. Ja'far ini sepupunya Nabi, dalam perang Mu'tah beliau meninggal dunia. Isna'u li ali Ja'far ta'aman fa inna atahum amrun yusgiluhum. Sahabat, itu Ja'far itu meninggal dunia. Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, karena telah datang satu urusan yang menyibukkan keluarga Ja'far sampai keluarga Ja'far tidak bisa masak. Jadi yang benar bukan kita yang makan, tapi kita yang memberikan makanan, karena telah datang satu musibah yang menimpa kepada mereka. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah. Jadi bukan kita yang repotin, kita yang meringankan. Makanya ada beberapa komplek yang bagus, Pak. Saya meresponnya bagus itu. Apa itu? Yaitu ketika ada satu musibah, komplek itu lalu membuatkan makanan selama 3 hari sampai 5 hari. Dari makan pagi, makan siang, makan malam. Karena apa? Karena tahu keluarganya sedang mendapatkan musibah. Dan ketika kita menerima semacam itu tidak ada masalah. Tidak menjadi masalah ketika kita menerima hadiah semacam itu untuk meringankan beban kita. Jadi kalau kita punya tetangga meninggal dunia, masakin. 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, masakin aja. Karena dia tidak akan sempat memasak. Ingatin untuk tetap makan. Ingatin untuk tetap dia itu beribadah kepada Allah. Karena terkadang satu musibah itu melupakan apa yang menjadi kewajibannya. Itu yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi. Maka disinilah kita harus memahami pentingnya bagi seseorang itu untuk senantiasa menjaga bagaimana manajemen kematian semacam ini. Dan kita tutup pembahasan kita pada kesempatan ini sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Amr bin As. Nanti kalau saya mati, jangan niyahah ya nak. Ikutilah aku ketika dikuburkan. Jangan menyalakan api dan jangan menyalakan apapun. Kalau aku dikuburkan, pakai tanah ketika tanah yang disemburkan ketika digali. Dan kalau aku sudah disemayamkan, jangan langsung pergi, duduklah sebentar. Sebagaimana batas waktu seseorang menyembelih onta dan membagikan dagingnya. Dan mintakanlah kepada Allah supaya aku diberikan kekuatan untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Bapak, ini termasuk sunnah yang dilakukan Amr bin As. Dan kita bisa mengkondisikan itu sebagai bagian dari manajemen kematian. Ini yang dapat kita pelajari hari ini insya Allah. Nanti kita akan mempelajari tentang hal bab yang lain, yaitu tentang alam kuburnya. Ini sudah selesai. Bagaimana pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, apa perkara yang ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir, dan kondisi-kondisi yang terjadi pada saat itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah merahmati kita, dan semoga Allah jadikan hari terbaik kita, hari ketika kita meninggal dunia. Allah jadikan umur kita yang terbaik, umur ketika kita mendapatkan penutupnya. Dan Allah jadikan penutup amal terbaik, dan jadikan amal terbaik adalah ketika kita mendapati penutup amal kita. Marilah berdoa meminta husnul khatimah. Allahumma ja'al khaira ayyamin yauma alqaka wa khairu umri khawatimahu wa khairu amalin khawatimahu. Ya. Semoga Allah berikan umur kita yang terbaik pada saat meninggal, amal terbaik pada saat wafat, dan hari yang terbaik hari ketika kita meninggal dunia berjumpa dengan Allah. Sekali lagi ya Bapak dan Ibu, Allah tidak melihat permulaannya, tetapi Allah menilai penutupnya. Innamal a'malu bi khawatimiha. Kita boleh pada saat SMA mungkin ada yang bermaksiat, ada yang waktu kuliah belum pakai jilbab, ada waktu muda masih banyak melakukan maksiat, dan hari ini baru menyadari. Tidak usah putus harapan dari rahmatnya Allah, karena Allah melihat kepada kita penutupnya dan bukan di awalnya. Semoga kita pada putaran terakhir ini diberikan kebaikan dengan penutup amal yang terbaik. Amin insyaallah. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada pembawa acara.